Banyak orang mengaku sudah paham, namun jarang yang benar-benar meresapi maknanya sampai ke dasar hati. Leluhur Minangkabau telah merangkum rahasia memahami hidup dalam satu kata pusako yang begitu indah, namun jarang kita dengar penjelasannya secara utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah. Barabah lalu balam mandi. Sairiang salam sarato sambah. Sambah lalu salam kembali. Sakilat ambia kasalendang. Dibawo anak turun mandi. Jo adat ambo makapalang. Jo agamo nan Jawa sakali. Sambah sujuik jo simpua. Sabarek bungkanan piawai. Naraco luruih main daun. Indak basisiah jo basibak. Kok ketek indak basabuik namo. Kok gadang indak babilanggala. Salam hormat dan kasih sayang tulus kami sampaikan kepada seluruh keluarga besar Minangkabau, sahabat pecinta budaya, dan penonton setia Minang Mustika Jaya, dimanapun Anda berada baik di kampung halaman maupun di tanah perantauan. Dalam pandangan budaya Minangkabau, paham bukan sekadar tahu secara permukaan, bukan sekadar mendengar lalu mengerti artinya semata. Paham adalah kedalaman hati yang meresapi kebenaran, kesiapan pikiran untuk melihat hakikat sesuatu, serta kematangan budi pekerti yang mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang pantas dan mana yang melanggar aturan. Ia adalah cahaya yang menyinari langkah hidup agar tidak tersesat di tengah samudera kehidupan yang penuh rupa-rupa. Leluhur Minangkabau merangkum hakikat paham ini dalam kato pusako yang dikutip dari buku karya Abe Datuak Majo Indo. Paham ado ampek macamnyo. Paham itu ada 4 jenis waktunya atau keadaannya. Leluhur menjelaskan bahwa paham tidak datang sembarangan, tidak bisa dipaksakan muncul di saat yang keliru. Ada 4 momen tepat, di mana hati dan pikiran paling siap menerima kebenaran. Pertama, katiko bungo sadang kambang. Saat bunga sedang mekar. Nan dikatokan bungo sadang kambang, katiko barundiang atau sadang bicaro, dipakaikan akajo budi. Yang dimaksud saat bunga sedang mekar adalah momen ketika kita bermusyawarah, berdiskusi, atau saling bertukar pikiran. Di saat itulah paham harus dipakai sebagai penuntun akal dan budi pekerti. Seperti bunga yang mekar sempurna siap berbuah, akal budi kita pun harus terbuka lebar agar menangkap inti pembicaraan, memilah mana yang baik diambil dan mana yang kurang tepat disampaikan kembali. Kedua, katiko angin sadang lunak. Saat angin sedang tenang dan lembut. Nan dikatokan katiko angin sadang lunak, katiko keadaan sadang tanang aman sarato damai. Indak dek tapangaruah, indak pulo dipengaruahi. Pikiran sadang tabukak, atau budi sadang marungguah. Ini saat suasana hati dan keadaan sekitar tenang, aman, damai. Tak ada tekanan luar, tak diganggu emosi meluap. Pikiran terbuka tanpa prasangka, hati jernih merenung. Di momen inilah paham paling mudah meresap masuk, karena tak terpengaruh amarah atau bisikan orang lain, tak pula memaksakan kehendak sendiri. Ketiga, katiko sadang paantaroan. Saat berada di tengah-tengah. Nan dikatokan wakatu paantaroan. Katiko antaro tinggi jonan randa, antaro suko joduko, antaro lapa jo kanyang. Disinan paham makonyo dapek. Paham paling berharga justru didapat saat kita di posisi tengah, antara berkedudukan tinggi dan sederhana, antara senang dan bersedih, antara kekurangan dan berlebihan. Disinilah kita belajar keseimbangan, tak memihak sebelah mata, dan mengerti setiap keadaan punya sisi yang patut dipahami. Keempat, katiko wakatu tampai tumbuah. Saat hal itu tumbuh secara alami. Nan dikatokan wakatu tampek tumbuah. Katiko indak bau kue bajangkoan, indak mamilia. Bakandak hati, di mano tumbuah di sinan pulo disiangi, di mano tajadi di sinan pulo ditimbang, tumbuah di alue dituruik, tumbuah di adaik dipakai, bayak dakwanan datang, bayak gayuang nan kadisambuik, bayak katonan kadijawek. Ini puncak paham sempurna, tumbuh alami tanpa rekayasa, tanpa kepura-puraan, tanpa memilih keadaan. Apa yang datang diterima lapang dada, apa yang terjadi ditimbang adil, apa yang jadi kenyataan dijadikan pegangan. Tak menolak apa yang datang,
tak memaksakan yang belum waktunya. Agar paham tak meleset dan membawa kebaikan sejati, leluhur ajarkan dua kunci pokok. Kunci paham dua tampaiknyo, partamo tasangkuik elok dinan tinggi, kaduo kok talatak elok dinan gadang. Kunci pertama, tasangkuik elok dinan tinggi. Tersimpan baik pada yang maha tinggi. Nan dikatakan tasangkuik elok dinan tinggi, kuaso di tangan Tuhan, hiduik basarah diri, langkah rasaki, partamuan mawik. Nan menentukan jonan kuaso adalah Tuhan nan maha kuaso, manusia bausaho, nasib Tuhan nan menentukan. Kunci pertama adalah sadar sepenuhnya segala sesuatu ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha sekuat tenaga, namun hasil, rezeki, nasib tetap di tangannya. Memiliki paham berarti tahu batas kemampuan diri, tak sombong saat berhasil, tak putus asa saat gagal. Kunci kedua, kok talatak elok dinan gadang. Terletak baik pada adat dan pusaka. Nan dikatakan kok talatak elok dinan gadang. Itulah adaik jo pusako, cupak jo gantang. Tiok suatu jo mupakaik, apo nan diusahokan salamaik. Manggawik sahabih gawang, maawai sahabih raso. Kunci kedua adalah menempatkan paham selaras dengan adat dan warisan leluhur, ukuran kebenaran bersama. Semua hal punya aturan dan ukuran seperti cupak dan gantang yang tak boleh diubah sembarangan. Apapun yang diusahakan harus selamat dan tak merugikan orang lain. Leluhur juga mengingatkan membedakan macam paham, agar tak tertipu nama sama namun hakikat berbeda. Paham insaf paham nan tanang, paham yang membawa ketenangan hati. Paham sangko cindorong hati, dugaan yang cenderung memihak satu sisi. Paham sakbaisi anta, sekadar dengar belum tentu berisi kebenaran. Paham waham mambau lalai, khayalan yang membawa kelalaian. Paham yakin ilmu tatap, ilmu kokoh berdiri di atas kebenaran. Ujuik satu panggana bunta, satu kebenaran nyata ukuran hal tersembunyi. Haniang hulu bicaro, jangan lupa asal mula pembicaraan. Dalam sababana nan datang, teliti sungguh apa yang disampaikan. Himaik didahulukan, bahimaik dikudiankan, ambil baik, tinggalkan buruk. Paham arih balawan banyak, sedikit benar lebih berharga dari banyak meleset. Paham cadiak maangan urang, paham sejati meringankan beban orang lain. Paham mati mangayuah bangkai, paham tanpa amal sama seperti bangkai tak berguna. Akhirnya, leluhur merangkum mencapai paham sejati lewat 3 tingkatan. Bapaham tungku tigo sajarangan. 1. Pertama bernama cerdas, akal tajam menangkap makna sesuatu. 2. Kedua bernama tahu, memahami hakikat dan alasannya jelas. 3. Ketiga bernama pandai, mampu mengamalkan yang diketahui dalam perbuatan nyata. Dari ketiga hal itulah lahir paham hidup, pemahaman nyata, tumbuh, membawa kebaikan bagi diri maupun orang lain. Dan pesan penutup indah ini, antimun bungkuak dalam peti, cuko dalam palipatan, sungguh ramuak dalam hati, dimuko indak kaliektan. Ibarat emas berharga tersimpan rapi di peti, tersembunyi di balik lipatan kain. Demikianlah kebijaksanaan tertanam dalam hati tak perlu dipamerkan, namun memberi manfaat nyata bagi sekitar. Kearifan ini dikutip utuh dari buku Kato Pusako Minangkabau karya AB Datuak Majo Indo. Apakah pesan ini menyentuh hati Anda? Atau ada pengalaman tentang makna paham yang ingin dibagikan? Mari tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan suka, bagikan, dan berlangganan Minang Mustika Jaya untuk terus mendalami Kato Pusako dan warisan leluhur. Semoga kita semua diberi kemampuan benar-benar memahami hidup dengan cara paling indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.